Baiklah, saya Juni Sabrianti akan mempresentasikan tentang teorema 11.1 dan teorema 11.2. Yang pertama, teorema 11.1, andaikan S dan T adalah dua garis yang tidak saling tegak lurus dan berpotongan di titik A, dan diandaikan juga P dan Q adalah dua titik yang berlainan dengan A, maka besar sudut berarah QA Q aksen sama dengan besar sudut berarah PA double aksen, dengan P double aksen sama dengan MTMSP dan Q double aksen sama dengan MTMSQ. Baik, buktinya untuk kasus yang pertama, tadi diketahui kan S dan T dua garis yang tidak saling tegak lurus dan berpotongan di A. Kemudian P dan Q itu tidak sama dengan A. Kemudian besar sudut berarah QA Q double aksen sama dengan besar sudut berarah PA P double aksen. Kemudian P double aksen sama dengan MTMSP dan Q double aksen sama dengan MTMSA. Kemudian kita misalkan P dan Q terletak di garis S. Nih kan, nih berarti P dan Q terletak di garis S. Kemudian ada tadi dua garis kan, S dan T. Ini S dan T garisnya, ini S, ini garis T, dan berpotongan di A. Mereka tidak saling tegak lurus. Kemudian P dan Q elemen S. Lalu kemudian tadi P double aksen sama dengan pencerminan P dua kali terhadap S dan T. Pertama, pencerminan P terhadap S berarti dirinya sendiri, kemudian dicerminkan lagi terhadap T, berarti di sini P double aksennya. Kemudian Q double aksen sama dengan pencerminan dua kali Q terhadap S dan T. Pencerminan Q terhadap S adalah dirinya sendiri, kemudian dicerminkan terhadap T. Ini di sini letak Q double aksen. Berarti dari gambar dapat diambil kesimpulan pencerminan A dua kali terhadap S dan T adalah dirinya sendiri. Kita lihat A di sini dicerminkan terhadap S dirinya sendiri dan dicerminkan terhadap T juga dirinya sendiri. Itu dapat disimpulkan A double aksen sama dengan A. Kemudian karena MTMS isometri, maka A double aksen, P double aksen, Q double aksen segaris. Nih, segaris kan. Kemudian besar sudut PA P double aksen sama dengan besar sudut QA Q double aksen. Besar sudut berarah PA P double aksen, ini sudutnya PA P double aksen sama dengan QA Q double aksen. Jadi terbukti. Kemudian untuk kasus yang kedua, kita gambar lagi. Misalkan Q itu ada di S, sementara P itu tidak ada di S. P-nya kita misalkan di sini. Kemudian P double aksennya itu P dicerminkan ke S, berarti di sini dia. Kemudian dicerminkan lagi ke T, berarti di sini P double aksennya. Kemudian Q-nya, Q dicerminkan ke S di sini, tetap dirinya sendiri. Kemudian dicerminkan ke T, di sini dia berarti dari gambar dapat diambil kesimpulan, berarti besar sudut berarah PA P double aksen sama dengan besar sudut berarah PAQ ditambah besar sudut QAP aksen. Artinya besar sudut PA P double aksen ini sama dengan besar sudut PAQ yang ini sudutnya ditambah dengan besar sudut QAP double aksen. QAP double aksen yang ini sudutnya. Kemudian persamaan yang kedua, besar sudut QA Q double aksen sama dengan besar sudut QA P double aksen ditambah besar sudut P double aksen A Q double aksen. Besar sudut QA Q double aksen berarti QA Q double aksen sama dengan besar sudut QA P double aksen QA P double aksen yang ini sudutnya ditambah P double aksen A Q double aksen. P double aksen A Q double aksen yang ini sudutnya. Kemudian dari ini kita misalkan ini persamaan 1, ini persamaan 2, maka bisa dapat karena tadi kita memisalkan besar sudut berarah PA double aksen sama dengan besar sudut QA Q double aksen, maka kita turunkan dari sini besar sudut PA P double aksen kan ini kita masukkan ke sini, ini juga dari sini kita masukkan ke sini, maka besar sudut PAQ sama dengan besar sudut QAP double aksen ini dikurang yang ini, pindah ruaskan, ditambah ini tetap. Kemudian
Ini kan jadi habis, yang dua ini habis. Lalu besar sudut PAQ sama dengan besar sudut P double aksen AQ double aksen. Terbukti bahwa besar sudut QAQ double aksen sama dengan besar sudut PAP double aksen. Jadi oleh transformasi MTMS, setiap titik berputar dengan sudut berarah yang sama mengelilingi titik yang sama. Baik, selanjutnya teorema 11.2. Jika S dan T dua garis yang tidak tegak lurus dan berpotongan di A, jika sudut antara garis S ke garis T adalah setengah theta, maka R sama dengan MTMS. Ini kita gambar lagi, misalkan ada dua garis S dan T, misalkan P dan Q ada di S. Kemudian andaikan P bukan elemen A dan Q bukan elemen A, kemudian P dan Q elemen S ini tadi. Kemudian andaikan Q double aksen MTMS Q, berarti Q dicerminkan ke S dirinya sendiri, kemudian dicerminkan ke T, di sini dia Q double aksen. Kemudian dapat disimpulkan jarak QT sama dengan jarak Q double aksen T. Jarak Q ke T sama dengan jarak Q double aksen ke T. Lalu P double aksennya juga MTMS P. P dicerminkan ke S tetap dirinya sendiri, kemudian dicerminkan ke T, di sini dapatnya P double aksen. Sudutnya tadi kan setengah theta, berarti ini kita misalkan sudut ini adalah theta, kemudian berarti jika dibagi dua menjadi setengah theta, maka sudut P double aksen AP sama dengan sudut Q double aksen AQ. P double aksen sama dengan QA Q double aksen. Sudutnya setengah theta. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.